Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada orang yang LMKN ya. LMKN mendenda karena murotal Al-Quran. Saya mau komentari kekurang ajaran LMKN ini. Ini sangat-sangat kurang ajar ya. Ini sangat-sangat kurang ajar kalau dia mau mendenda murotal Al-Quran. Sekali lagi saya katakan ini sangat-sangat kurang ajar. Jadi royalti di Indonesia itu nggak masuk ke kas negara atau pemerintah. Seluruh dana royalti itu disalurkan ke pencipta lagu, musisi, dan produser. Dan dana royaltinya itu masuk ke LMKN. LMKN ini bukan milik negara ya, pemerintah. Ini lembaga swasta. Masalahnya kalau kamu mau nagih murotal itu kemana ya? Pencipta Al-Quran itu Allah. Yang musisinya juga Allah, produsernya juga Allah. Musisinya ini mungkin penyanyi ya. Berarti korinya. Apakah dia masuk ke korinya? Sedangkan kori Al-Quran itu yang Indonesia kayaknya cuman Asbal, saya lupa namanya, atau Ustadz Hanan. Korek yang lain kayaknya dari luar Indonesia semua. Dan ini sesuatu yang sangat kurang ajar. Karena Al-Quran itu milik Allah, dan Allah itu menurunkan Al-Quran gratis untuk manusia. Karena Allah ingin menyadarkan manusia supaya manusia yang keluar dari jalan Allah belajar berpikir untuk kembali memahami Al-Quran. Jadi itu nggak boleh ditagih. Sekarang nggak boleh ditagih karena justru Allah ingin kamu membacakannya ke seluruh orang. Ketika ada lembaga yang menagih itu, maka itu adalah perbuatan yang biadab. Buat saya itu dari perbuatan paling biadab di dunia ini, di atas pembunuhan, selain orang-orang yang melarang Al-Quran itu terdengar. Tentu saja ini bukan pelarangan secara langsung, tapi ini pelarangan secara tidak langsung, dan itu tetap aja kebiadaban. Al-Quran itu harus disampaikan. Kamu nggak boleh menagih orang yang memperdengarkan itu. Ini buat saya kebiadaban, dan ini harus dihentikan. Dan seperti buat saya pribadi ini memang efek Mulyono ya. Jadi efek Mulyono itu memang satu negara gitu. Bukan ke pemerintah saja dia, tapi dia ke satu negara. Karena hukum itu udah dia rusak gitu. Waktu di pemilu kemarin jelas-jelas dia merusak hukum. Jadi semua orang merasa berkuasa, yang merasa memiliki apapun itu, macam harta dan sejenisnya, mereka lah hukum, kepada mereka hukum bertindak. Jadi hukum itu enggak berlaku adil, tapi berlaku kepada yang berkuasa. Kembali ke zamannya Rasulullah SAW. Dan di negara yang ngaku mayoritas Muslim. Kan malu kan? Malu kamu, malu. Nah, dananya ini buat apa nih? Semua dana yang mengendap itu, meskipun misalnya nggak diambil, dana mengendap itu kalau taruh di bank ya dapat bunga kan, riba lagi. Ya, yang jelas dana mengendap itu bisa digunakan lah, investasi juga bisa. Selama belum diambil sama pemiliknya. Apalagi Al-Quran, siapa yang mengambil Al-Quran? Makanya kebiadaban yang ketika dia menagih royalti atas murotal Al-Quran itu harus dihentikan. Kebiadaban ini harus dihentikan. Saya saja sudah sangat malu dengan mayoritas Muslim saat ini yang tidak mampu mengirimkan pasukan perang ke Gaza, tidak mampu menegakkan keadilan di negeri Wakanda. Nah, aku mayoritas gitu. Tapi ya sudahlah. Sekarang bertambah kepengucutan kalian atas iman kalian, atas Islam kalian, itu akhirnya berdampak ke Al-Quran langsung. Ini langsung paling final ini, ketika Al-Quran itu udah dijadikan mata pencarian. Padahal Al-Quran itu Allah sampaikan untuk semua manusia, agar manusia itu kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar.